Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dalam Link Mohar. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau judul Batang Tubuh Kurikulum Merdeka ya. Di Batang Tubuh Kurikulum Merdeka ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan kata kunci yang menjadi kegalauan di para guru ya. Jadi akulturasinya, opportunity-nya berbagai genre ya, semacam di K13, kemudian di kancah globalnya, pokoknya semua itu ada perhelatan-perhelatannya. Ini sebuah kontelasinya dari judul Batang Tubuh Kurikulum Merdeka. Jadi apa saja yang sangat mendesak dibutuhkan oleh guru ya. Baik, yang pertama ada kata kunci yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, ada 11 ya dalam Batang Tubuh Kurikulum Merdeka. Saya sengaja di sini ada yang bertanah panah merah ya, ada tanah panah merah seperti ini, ada yang kuning, kemudian ada yang hijau. Ya mungkin dari ke-11 ini nanti Bapak bisa dibaca, ini adalah sebuah tutorial YouTube-nya ya untuk berkaitan dengan PowerPoint dan PDF-nya, itu benda mati, bisa Bapak Ibu dibuka di deskripsi tutorial YouTube ini. Dari ke-11 Batang Tubuh Kurikulum Merdeka ini, dari mulai buku tanya jawab, regulasi kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, buku PAI, pegangan guru ya, karena di sini dalam hal yang saya sampaikan untuk mata pelajaran PAI, mata pelajaran apapun ya akan sama. Nanti ada BPG-nya, ada BPS, jadi ada buku pegangan guru dan ada buku pegangan siswa. Maksud saya di sini di nomor 4 nih. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, ini ada yang menarik, ada 3 bahasan ya. Ada P3, profil pelajar Pancasila. Ada proyek profil pelajar Pancasila ya, penguatannya di sini P5, juga ada modulnya ya, nomor 7 ini modul proyek profil pelajar Pancasila atau P7. Jadi ada P3, P5, ada P7. Kalau P7 nambahnya ada pedoman pengembangan penguatan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini juga yang sangat hijau semua nih, dari nomor 9, 10, maaf. Dari nomor 9, 10 sampai 11 ini. Jadi ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, ada asesmen. Baik, saya tidak akan membahas semuanya ya karena keterbatasan. Di sini saya yang berwarna hijau-hijau saja ini nih, nomor 3, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 ya. Yang pertama adalah yang lebih terkenal dengan CP atau capaian pembelajaran. Karena saya ada di pendidikan agama, ya mungkin semua pelajaran juga sama ada 4 hal yang penting di sini ya, ada 4 hal yang penting. Nomor satunya untuk pendidikan agama budi pekerti, yaitu ada elemen dan dimensi. Di dalam CP tersebut itu menurut keputusan Kepala BSKP ya di 033, ini lumayan panjang mengenai CP ini. Kurang lebih di PDF-nya ada 1200 halaman sekian lah. Tapi itu kan semua mata pelajaran. Nanti masing-masing untuk mata pelajaran ya mungkin hanya puluhan halaman ya. Itu dari kesemuanya. Jadi di bawah mata pelajaran itu ada elemen atau dimensi. Untuk PAI itu ada 5 elemen ya, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SPI, sejarah peradaban Islam. Baru ke bawahnya adalah CP pembelajarannya. Itu bisa dilihat dalam ATP ya nanti. Kemudian ada alurnya juga CP itu sampai ke profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya mengenai elemen subelemen ini, kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang nomor 5, jadi sama di profil pelajar Pancasila pun ada yang disebut dengan elemen dan
dimensinya. Ini dimensinya ada 6, ini nih harus nanti ada referensi, nanti di depan ada dimensi. Dimensinya untuk profil pelajar Pancasila ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sub elemennya ini ada masing-masing sub ya, dari beriman dan bertakwa atau yang ini itu ada 5, di sini ada 5 sub elemennya. Di mandiri ada 2 sub elemen, di gotong royong ada 3 sub elemen, di kebinekaan global ada 3, di bernalar kritis ada 3, di kreativitas juga ada 3 ya, yang terakhir ini. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila ini di proyeknya nanti ada yang bermanfaat untuk gurunya ya, ada untuk sekolahnya dan juga ada untuk peserta didiknya. Ini bisa dibaca ya nanti di deskripsinya ini, karena memang panjang juga ya, saya ini akan sampaikan di sininya. Berikutnya untuk modul. Nah, untuk modul itu yang disebut dengan P7 itu ada 7 ininya di referensinya. Jadi ada referensi, ada elemen, kalau elemen tadi ada yang 6 dari mulai beriman sampai ke gotong royong dan seterusnya. Kalau di referensi ini fungsinya adalah sebagai tema-tema dalam proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian nih banyak juga ya Bapak Ibu profilnya. Kita mulai ke ATP. Nah, ini yang paling menarik, ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran, ini justru salah satu yang harus dibuat segera oleh Bapak Ibu guru di ATP ini karena kalau dulu itu adalah sebuah silabus tidak dibuat. Sekarang kebalikan, silabus yang dibuat tapi namanya bukan silabus tapi ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran ini rangkaian tujuan pelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, itu bisa di dalam fase-fase pembelajaran, karena nanti ada fase-fasenya ya, dari mulai alur menjadi panduan untuk guru ya sampai capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi ada fase untuk sekolah dasar yaitu fase ABC, sekolah SMP, SLTP itu fase D saja hanya 1, dan fase E dan F untuk tingkat jenjang SMA. Oke, berikutnya masih ATP. Jadi ATP itu komponennya yang ideal setidaknya ada 2 hal ya, ada kompetensi, kemudian ada konten. Kompetensi itu kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti Bapak akan menemukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu di buku guru ya, istilahnya yang berbeda sedikit menarik itu. Ada ada diriku itu sebagai implementasi dari sikap, pengetahuan itu adalah dari rajin belajar, kemudian ada keterampilan ya, siap berkreativitas. Nanti mungkin khusus dalam YouTube akan saya sampaikan untuk mengenai buku guru ini. Kemudian yang kontennya pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Jadi memang itu sebuah proses yang harus dipahami oleh siswa. Masih berkaitan dengan ATP, ini yang menariknya di sini. Jadi untuk rangkaian tujuan pembelajaran harus sistematis, logis, dan fase pembelajaran. Alur pembelajaran yang dipetakan minimal harus memenuhi kriteria ini nih, yang 3 ini. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi, kemudian pembelajaran dalam 1 fase menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Kemudian yang ketiganya, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Jadi antar fasenya juga harus ada sinkronisasi, baik dari fase A, B, C, atau D, ataupun E dan F ya. Berikutnya masih berkaitan dengan ATP. Nah, ini yang menarik yang ditulis oleh guru ya. Harus merumuskan alur tujuan pembelajaran. Jadi merumuskan tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, harus tercantum pada CP, kemudian juga bisa Bapak merumuskan kalimat tujuan pembelajaran itu dengan mengadopsi memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Bisa ya untuk merumuskan kalimat-kalimat tujuan pembelajarannya. Kemudian yang menariknya kan di kurikulum Merdeka itu ada identifikasi
dimensi profil pelajar Pancasila. Itu akan seperti apa ya? Itu juga mungkin ada YouTube tertentu. Saya fokus ke kata kunci yang 11 tadi saja dulu. Ini juga masih tidak terlepas. Nah, ini yang paling menarik yang terakhir mungkin ya di modul ajar. Itu ada yang pertama tentang informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Di sini yang menariknya ya ada ini nih. Nah, ada ini nih, ada apa? Ada identifikasi modul. Jadi ini biasanya yang tertera di RPP dulu itu sebagai identitas. Mungkin lebih detailnya coba di slide berikutnya nih. Nah, ini nih, ada dua ya. Di informasi umum itu ada dua. Maksud saya ada dua contoh cara penulisan informasi umum. Biasanya ini berupa identitas yang Bapak Ibu tulis dalam RPP paling atas. Jadi bukan nama guru di atasnya, itu nama penyusun. Misalnya siapa lah si Fulan bla bla bla. Kemudian bukan nama sekolah tapi ditulisnya institusi ya, institusi misalnya SMP apa ya, SMP negeri sekian, SMA, SD dan seterusnya. Kemudian bukan tahun ajaran tapi tim tahun penyusun ditulisnya. Kenapa disebut tahun penyusun? Karena ATP ini dibuat untuk 1 tahun, jadi tim penyusunnya tahun berapa disebutkan gitu. Jadi bukan tahun ajaran. Jenjang sekolah seperti bahasa, kemudian kelas seperti biasa, alokasi waktu ada yang menulis dengan kalau dulu itu 3 kali pertemuan atau berapa JP. Sekarang itu harus disebutkan durasinya untuk berapa pekan. Ya, atau 3 kali pertemuan untuk berapa menit. Ini contoh yang ke-1, contoh yang kedua ada juga yang model seperti ini sama institusi, cuman bedanya di bawah itu ada target peserta didik. Target peserta didik itu digunakan untuk siswa reguler berapa orang ya. Mungkin ini harus disebutkan jumlah rombelnya untuk berapa orang siswa. Jadi peserta didiknya juga harus disebutkan nanti. Mungkin ini berkaitan dengan asesmen, semacam pengayaan dan penanganan untuk orang yang kurang itu. Jadi ada yang istilah di kurikulum 13 itu ada HOT ya, HOT itu high order thinking itu, jadi orang yang berkelebihan, yang mengalami kelebihan itu harus diberikan pengayaan ya dengan memberikan bimbingan individu. Kemudian juga ada orang yang mengalami kesulitan belajar, nah itu juga sama harus dibimbing untuk menggunakan tutor sebaya atau teknik-teknik yang lain. Berikutnya mengenai assessment yang ke-11. Assessment itu ya ada jenisnya, ini ada 3 ya jenis assessment itu sesuai fungsinya. Ada assessment sebagai proses pembelajaran atau disebut assessment as learning ya. Ada as learning, assessmentnya as learning. Beda selama dalam proses pembelajaran disebutnya assessment for learning. Jadi ada as learning, ada for learning. Dan assessment pada akhir proses pembelajaran disebutnya assessment of learning. Jadi ada as learning, for learning, dan ada of learning. Lebih detailnya mungkin di sini. Ya kalau untuk assessment as learning atau ada yang disebut sebelum atau sebelum nanti ada pemantik ya istilahnya. Jadi ada assessment refleksi proses pembelajaran itu berfungsi sebagai formatif. Jadi assessment formatif. Jadi formatif itu 2, ada di sebelum dan ada di selama proses. Itu juga sama disebutnya assessment formatif. Tapi kalau assessment di akhir proses pembelajaran itu masuknya ke assessment ini, assessment assessment sumatif. Jadi ada formatif, sumatif. Formatif adalah di awal dengan di tengah, sementara sumatif adalah di akhir. Itu barangkali Bapak Ibu tidak panjang, hanya kata kunci saja ya. Harus ingat kembali, jadi ada 11 kata kunci untuk Bapak Ibu, harus ingat yang ini. Jadi dari 11 ini kita cari yang tanah panah hijau-hijau saja, untuk yang segera Bapak harus di follow up, ditindaklanjuti untuk para guru. Itu merupakan istilah saya batang tubuh dalam kurikulum Merdeka ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan.
khususnya untuk guru Mapel PAI dan para pengawas atau siapapun stakeholder. Kita berbagi karena teknologi tidak akan mengejar kepada kita kemanapun ya. Kita manfaatkan salah satunya tutorial-tutorial berupa YouTube ini. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu PDF atau PowerPoint-nya bisa di bawah di dalam deskripsi YouTube ini ya, Bapak bisa mencarinya. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya, di subscribe juga karena Bapak Ibu subscribe itu adalah gratis ya. Agar bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kekurangan kesempurnaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.